Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwah fillah, sahabat peradaban Islam ID dimanapun Anda berada, saya Hilman Nawawi insyaallah akan memandu berjalannya kajian telekonferensi di kesempatan sore hari ini di program kesayangan kita, yaitu kajian sore channel Peradaban Islam ID. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang nafsiyah Islamiyah, yaitu terkait menjadi hamba yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Sahabat Peradaban Islam ID, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema ini dengan seorang narasumber yang sudah online di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Muhibbuddin. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Bikhair, alhamdulillah, Ustadz Hilman. Alhamdulillah. Baik, bagi sahabat Peradaban Islam ID, kami menginformasikan bahwa siaran ini live di YouTube channel Peradaban Islam ID. Jadi agar tidak ketinggalan untuk kedepannya materi-materi yang akan disiarkan di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan channel ini ke teman-teman ikhwan wa akhwat fillah yang insya Allah nanti bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita menuju tema kita pada sore hari ini. Ustadz Muhib, tafadol untuk membuka materi ini. Tafadol, Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala dzil asma'il husna was sifatil ula. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Rasul alaihi salatu wasalam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ikhwani fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan keistiqomahan untuk tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi kita. Pada kesempatan sore ini kita akan bahas satu tema yang menarik. Bagaimana gak menarik, karena tema ini diambil dari Al-Quran. Paling tidak ada 4 kali ya Allah sebut dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 119, di dalam surat Taubah ayat 100, di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, dan Al-Bayyinah ayat 8. Tidak ada perbedaan, kalimatnya sama persis, diulang 4 kali oleh Allah SWT. Boleh saya bacakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama adalah dalam surat Al-Maidah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalikal fawzul 'adzim. Ini surat Al-Maidah ayat 119. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Allah berkata, ini merupakan hari di mana orang-orang yang benar imannya akan melihat manfaat keimanan yang benar itu. Jadi dalam beberapa penjelasan baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, di sana dikatakan ada iman yang benar, ada iman yang dusta. Jadi orang-orang yang imannya benar akan melihat manfaat yang luar biasa nanti pada hari kiamat. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون dan orang-orang terdahulu masuk Islam minal muhajirin wal ansar dari golongan orang-orang muhajirin wal ansar dan orang ansar walladzina tabauhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum wa radu'an Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian merupakan kebahagiaan yang besar. Kemenangan yang besar. Ikhwani fillah, itu dalam surat At-Taubah. Sekarang dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله Ala inna hizballahi humul muflihun. Ikhwani fillah, ini terkait dengan bahwasanya Nabi Muhammad, dalam hal ini berarti orang-orang beriman, tidak akan pernah engkau jumpai Muhammad, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallah. Mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah wa Rasulahu dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu ya, yang saling yang menentang Allah tadi adalah bapak-bapak mereka, wa ikhwanum atau saudara-saudara mereka, au ashiratum atau keluarga mereka. Kenapa demikian? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Karena mereka telah menanamkan di dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim min, dan mereka menguatkan keimanannya bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, kemudian Allah masukkan mereka dalam surganya yang mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tentu kita sangat hafal ayat ini di dalam surah Al-Bayyinah. Allah firmankan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi ikhwani fillah, tema yang kita angkat pada kesempatan zuhur ini adalah tema yang sangat penting bagi kita. Terkait dengan nafsiyah kita. Bahwa ketika Allah sebut radhiyallahu anhum mardu'an, berarti ini adalah ahli surga. Jadi makna lain dari tema ini adalah mari kita berusaha menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau kita bicara ridho, ini lawan dari kata sukhtun au sakhatun. Di dalam sebuah hadis Rasul sabdakan, ridho Rabb fi ridhol walid. Ada
Riwayat lain, ridallah fi ridal walidain. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dalam riwayat lain, wa sakhatullah fi sakhatil walid. Sama maknanya. Ridho Allah dalam ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah dalam kemurkaan orang tua. Jadi ridho lawan dari sakhat atau sukhtun. Kalau kita berada dalam sukhtun, ini juga bisa diartikan ghadab. Artinya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya luar biasa. Bagi mereka yang mendapat ridho Allah pasti jannah. Makanya kita ketika beramal apapun amal itu tujuannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya apa? Ketika Allah ridho, maka Allah pasti berikan kita surga. Tapi sebaliknya ketika Allah murka, maka itu sebenarnya adalah kesesatan dan itu adalah neraka. Contoh di dalam surat yang sering kita baca dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Maghdub, ghadab. Artinya orang yang mendapat ghadab Allah. Siapa yang mendapat ghadab Allah? Kaum Yahudi. Lanatullah alaihim. Begitu pula orang-orang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis lain juga dinyatakan kata ridho ini. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan." Seseorang akan mendapatkan kelezatan iman apabila radiya billahi rabba. Ia ridho Allah sebagai Tuhannya. Wabil islami dina, dan ridho Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin rasulan, dan Rasul sebagai, dan Muhammad sebagai Rasul untuknya. Artinya ridho di sini bagaimana? Ketika kita mengatakan ridho pada Allah, raditu billah, aku ridho dengan Allah, artinya kita mengungkapkan dari hati yang paling dalam kesiapan kita untuk menerima seluruh keputusan Allah. Baik keputusan Allah berupa taklif, perintah untuk dikerjakan, maupun taklif, perintah yang wajib kita tinggalkan. Begitu pula ridho terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Berupa musibah seperti yang terjadi saat ini, wabah Covid-19 ini, kita pun ridho. Nah, ikhwani fil azani Allah wa yakum, radhiyallahu anhum wa radu'an, ini sebenarnya kajiannya luas sekali, tetapi untuk surah ini kita akan kaitkan dengan kondisi kita saat ini, di mana wabah ini sudah merata ke seluruh penjuru dunia, dan di beberapa wilayah kita juga sudah masuk zona merah. Nah, kita akan bahas ini lebih mendalam lagi. Ikhwani fillah, ketika kita ridho kepada keputusan Allah, maka kita harus buktikan dalam beberapa aktivitas kita. Ikhwani fillah, paling tidak ya kalau saya katakan ridho itu sebenarnya merupakan sikap dasar mukmin, itu ridho. Jadi kalau mereka sudah bersyahadat dengan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya ridho. Nah, kalau orang sudah bersyahadat kemudian tidak mau terima taklif dari Allah, itu problem. Disangsikan itu keridhoannya. Ketika dia betul ridho pada Allah, artinya siap. Saya siap ya Allah menerima taklif Allah. Menerima taklif Engkau ya Allah. Berupa perintah akan saya upayakan kerjakan, berupa larangan akan saya upayakan saya tinggalkan. Ketika taklif Allah keputusan Allah itu berupa qada Allah, berupa musibah dan sebagainya, maka pun kita juga siap. Itu namanya ridho, dan kajian sangat dalam sebenarnya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, dalam menyikapi mewabahnya Covid-19 ini, paling tidak ada sikap yang harus kita miliki. Sikap yang kaitannya dengan akidah kita, sikap yang ada kaitannya dengan syariat Islam, sikap yang ada kaitannya dengan akhlak. Yang pertama, seorang muslim ketika mendapati musibah semacam ini, maka harus digali terlebih dahulu.
sesungguhnya yang terjadi ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Sesungguhnya ma asaba min musibah, semua yang menimpa manusia, menimpa siapapun ya, berupa musibah, baik di bumi maupun dalam diri kalian, itu sebenarnya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'alal inna dzalika 'ala Allah yasir, yang begitu mudah bagi Allah, enggak sulit. Apa yang sulit bagi Allah? Kemudian di dalam ayat lain dikatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah telah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya. Dari penduduk bumi, penduduk langit dan yang ada di antara keduanya. Ya, termasuk virus ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk Allah. Di dalam ayat lain juga dikatakan dalam surat Luqman, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah. Khalaqas samawati bighairi amadin. Allah telah menciptakan langit tanpa tiang. Tarawunah, yang engkau melihatnya. Coba kita ditantang oleh Allah. Cari tiang langit ada di mana? Tarawunah, engkau melihatnya, betul engkau melihatnya bahwa memang langit tidak ada tiang. Itu ciptaan Allah. Kemudian wa alqa fil ardi rawasiya. Kemudian Allah menancapkan gunung-gunung di bumi. Di permukaan bumi ini. Agar apa? Antamida bikum. Agar bumi tidak menggoncang kalian. Kalau bumi ini nggak ada gunungnya, pasti gampang goncang. Mudah rusak bumi ini. Nah, Allah taruh gunung-gunung itu di permukaan bumi. Agar apa? Agar kokoh. Tidak mudah goncang. Wa batha fiha min kulli dabbah. Dan Allah kembang biakkan seluruh yang melata di atas bumi ini. Dabbah itu semua yang ada di bumi. Termasuk manusia, oleh sebagian mufassir dikatakan demikian. Di dalam surat yang lain dikatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada yang melata di bumi ini kecuali Allah tahu tempat tinggalnya di mana dan tempat penyimpannya di mana. Dan Allah sudah siapkan rizki bagi mereka. Termasuk virus corona ini. Jadi ini pandangan akidah. Seorang muslim harus langsung ke sana. Orang yang memiliki keimanan langsung balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini itu. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap kedua nanti. Jadi ada sikap keimanan kita bagaimana, ada sikap syariah kita bagaimana, ada sikap akhlak kita. Dan itu menyatu dalam diri kita. Dan itu tidak boleh lepas dari seorang muslim. Ini adalah nafsi Islamiyah di sini. Nafsiyahnya di sini. Ikhwani fillah, oleh karena itu Allah juga tantang kepada orang-orang menyembah selain Allah. Hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah yang ada di langit, di bumi dan di antara keduanya. Semua ciptaan Allah yang nampak maupun enggak nampak, yang kecil maupun yang besar, semua ciptaan Allah. Allah tantang mereka yang menyembah selain Allah. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah, semuanya ciptaan Allah. Tunjukkan kepadaku, kata Allah, ciptaan sesembahan-sembahan yang kalian sembah itu selain Allah. Coba mana sesembahan-sembahan kalian itu? Ciptaannya apa saja? Mereka tidak bisa menciptakan apapun. Maka Allah tantang mereka. Tidak pantas kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah sisi keimanan kita, ikhwani fillah. Kemudian bagaimana dengan sikap syariah kita? Ikhwani fillah, ketika kita melihat musibah ini, wabah musibah ini, ya wabah COVID-19 ini, maka kita akan melihatnya ini sebagai fasad, sebagai salah satu bentuk fasad di muka bumi. Kenapa disebut fasad?
Karena memang akibat dosa-dosa manusia, akibat kemaksiatan manusia, akibat kezaliman manusia, akibat kerusakan kerakusan manusia. Ada ayat yang pas banget mungkin yang kita bisa ambil dalam surat Toha ayat 81. Allah firmankan dengan tegas, Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi wa la tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian yang baik-baik dari rezeki yang aku berikan kepada kalian, wa la tadghaw fihi, dan janganlah kalian melampaui batas dalam memakannya. Melampaui batas sini apa? Yang haram, yang tidak thayyib. Di dalam sebuah riwayat dikatakan la taqtulud difda, jangan kau bunuh katak. Wala taqtulul khuffash, jangan kau bunuh kelelawar misalnya. Kalau kita runut, ini kan asalnya dari sana. Dari kerakusnya manusia dalam pemenuhan syahwat perutnya. Dan ini pun sudah ditakutkan, dikhawatirkan Rasulullah 14 abad yang lalu. Dan sampai umatnya ini karena kerakusannya untuk memenuhi syahwat perutnya, ya, melampaui batas. Dalam sebuah hadis Rasul sabdakan, inna mimma akhsha alaikum syahwatul ghayyi. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian, hai umatku, yaitu syahwat yang menyesatkan. Fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Syahwat menyesatkan berupa apa? Berupa pemenuhan syahwat perut, fi butunikum wa furujikum, dan syahwat kemaluan yang di bawah perut itu. Wa mudillatil fitan, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan. Itu sudah ditakutkan Rasulullah. Nah, kalau melihat ayat tadi, Allah mengatakan bahwa jangan kamu melampaui batas. Jika kalian melampaui batas, fayahilla alaikum ghadabi, maka itu akan menarik kemurkaanku. Nah, ini namanya ghadab. Allah nggak akan ridho. Ghadab tidak ridho. Jadi mukmin tidak boleh melampaui batas dalam makan, dalam memenuhi syahwat perutnya tadi. Ini sudah diancam oleh Allah. Dan janganlah kalian melampaui batas. Kalau melampaui batas, wa may yahlil 'alaihi ghadabi, dan barang siapa yang menarik kemurkaanku, faqad hawa, maka dia akan binasa. Binasa. Kita lihat efeknya luar biasa. Walaupun di Wuhan sendiri yang menjadi sumber petaka ini, ya, akibat kerasukan mereka, kerakusan mereka, itu sudah sampai ke kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, gitu. Tapi sikapnya beda. Sekali lagi, sikap mukmin pasti beda. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan, dan Rasul sendiri mengatakan, menakjubkan urusan orang beriman itu. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Rasulullah pun kagum kepada sikap orang-orang beriman. Inna amrohu kullahu lahu khair. Karena sesungguhnya semua urusan orang-orang beriman itu baik baginya. In asabathu sarra syakara. Apabila ia ditimpa, diberikan kebaikan oleh Allah, berupa kenikmatan-kenikmatan, sarra yang mengembirakan, syakara. Mereka bersyukur pada Allah. Fakana khairan lahu. Ini merupakan kebaikan baginya. Jadi ketika diberikan nikmat, orang-orang beriman bersyukur kepada Allah. Apa artinya bersyukur? Saya ambil salah satu pendapat ulama, asyukru huwa tarkul maksiyah. Syukur adalah meninggalkan maksiat. Kalau mereka mensyukuri nikmat mata, maka matanya digunakan untuk mentaati Allah. Mensyukuri nikmat energi, akal, pikiran kita, ilmu, kesehatan, harta, semua disyukuri dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu ada itu. Jadi tidak disebut syukur kalau nikmat Allah ini tidak digunakan mentaatinya. Makanya ada qaul ulama lain, ya. Di sana disebutkan kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak menjadi wasilah dekatnya dia kepada Allah, fahiya baliyah, maka itu musibah, itu bencana. Makanya hati-hati ikhwani fillah. Kita ini nikmatnya banyak, ya. Kita yang kita terima ini banyak.
Di tubuh kita saja ini kita sudah nggak sanggup menghitung, kata Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi 'alaikum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu berusaha menghitung-hitung nikmat ada dalam diri kalian, la tuhsuha. Kalian nggak akan sanggup menghitungnya. Tapi kita tidak gunakan bersyukur. Kita tidak mensyukurnya. Dalam makna apa? Kita mentaati Allah SWT dan meninggalkan maksiat. Tapi meskipun begitu, ikhwani fillah, memang tidak mungkin kita tidak punya dosa. Makanya kita ini diperintahkan oleh Allah untuk istighfar, taubat. Ini juga bagian dari syariat. Jadi yang pintu kedua ini, ya sikap Muslim itu ketika menyadari kesalahan-kesalahannya, maka Allah membuka pintu luas, yaitu pintu taubat. Ini syariat Islam. Taubat itu hanya diperintahkan pada mereka yang beriman. Allah tidak pernah nyuruh taubat orang-orang kafir. Cari nggak akan ketemu. Ya ayyuhalladzina kafaru tubu ilallah, enggak ada. Justru Allah perintahkan taubat pada mereka yang beriman. Agar apa? Agar Allah semakin menyempurnakan kenikmatan ini bagi orang yang beriman. Karena nggak mungkin kita nggak melakukan dosa. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, laulam tudnibu la dhahaba bikum wa ja'allahu biqaumin wa la ja'allahu biqaumin yudnibuna thumma yastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Jika kalian semua ini nih, satu penduduk negeri saat ini yang hidup ini, nggak ada yang berbuat dosa satupun, laulam tudnibu, nggak ada yang berbuat dosa, la dhahaba bikum, maka Allah akan menghapus kalian. Generasi kalian dihapus oleh Allah, wa la ja'a biqaumin, dan Allah mendatangkan kaum yang baru, yudnibun, yang mereka berbuat dosa, thumma yastaghfirunallah, kepada mereka mohon ampun kepada Allah atas dosanya, fayaghfiru lahum, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi kenikmatan yang besar itu Allah membukakan pintu taubat, dan itu syariat kita. Dan taubat memang diperintahkan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, Allah sayang sama kita. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubah nasuha. Di dalam surah An-Nur juga Allah katakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang beriman. Wa tubu ilallahi jami'an. Tuh. Dan bertobatlah kalian semuanya. Jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan. Ternyata Allah membuka pintu taubat agar menyempurnakan nikmat Allah atas kita. Nah, itu diantara sikap syariah. Ya. Artinya kita ini sadar dan harus taubat pada Allah dan banyak istighfar. Dan kemudian tidak melakukan tindakan fasad. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang akan mendatangkan fasad adalah orang-orang yang sudah melampaui batas dalam mengkonsumsi makanan. Seperti yang disebutkan dalam surat ayat 81 tadi. Juga firman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menimbulkan fasad adalah maraknya zina dan riba. Di dalam sebuah hadis katakan, idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu alaihimul adzab. Apabila zina dan riba ini sudah nampak dhahara, merata di tengah-tengah masyarakat di satu negeri, fi qaryatin faqad ahallu alaihimul adzab, maka sungguh mereka telah menarik kemurkaanku. Begitu. Ayahillu alaihimul adzab. Maka Allah akan berikan kepada mereka azab, bencana. Nah, Allah menurunkan bencana ini bukan karena Allah berbuat zalim. Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Allah tidak akan pernah sekali-kali berbuat zalim pada hambanya. Itu sudah janji Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, ikhwani fillah, Allah tegaskan. Ya, Rasul berkata, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa izzati, demi keagunganku. Demi keagunganku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Ya Allah sudah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya sendiri. Wa qad ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu, dan aku telah menjadikan perbuatan zalim itu haram juga atas kalian, maka kalian jangan saling berbuat zalim.
Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Kami, kata Allah, sekali-kali tidak akan pernah menzalimi hambaku, tetapi hambaku itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Begitu. Nah, ini kesadaran syariah. Apa yang kita lakukan dalam kondisi begini ini? Taubat, istighfar. Ya. Di dalam ayat dikatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, ada sikap berikutnya yang bagus ya, yang terkait dengan syariat Islam, yaitu kita senantiasa bersuci. Kita menjaga kebersihan diri. At-tahuru syatrul iman. Kesucian itu bagian dari keimanan. Allah mencintai. Jadi sebelum ada perintah untuk sering cuci tangan, Islam sudah 14 abad yang lalu. Ya. Betul. Dan itu bagian dari syariat kita. Bayangkan, ikhwani fillah. Kita ini minimal sehari itu wudhu 5 kali. Minimal. Apalagi yang suka kentut pasti lebih sering lagi. Gitu ya. Sering kali, 5 kali. Coba bayangkan. Kita baru, memang tidak pakai hand sanitizer ya. Tidak pakai sabun. Tapi ini sudah cukup. Kita, tangan kita, bersih tangan kita. Dengan air yang mengalir. Ya. Kemudian kita kumur-kumur lubang mulut kita, ya, kita bersihkan dengan kumur-kumur kita. Kemudian hidung kita juga sama, kita nyedot air ke hidung, dikeluarkan lagi. Itu juga mengeluarkan kotoran-kotoran, bahkan bisa jadi akan membersihkan kuman, virus dan sebagainya. Kemudian telinga kita, ya, kita bersihkan, gitu. Ikhwani fillah, ini sekedar tambahan saja ya. Mungkin ini tidak disepakati oleh para ahli ilmu. Ini hanya temuan saya saja gitu. Dugaan saya saja. Bahwa virus ini sebenarnya mirip jin gitu. Cuma kalau dilihat oleh alat yang dimiliki manusia, itu nampaknya memang begitu. Gambarnya seperti yang kita lihat gambar virus itu. Itu dengan alat yang dimiliki manusia, udah maksimal itu. Tapi bisa jadi ketika dilihat dengan cara yang lain, itu sebenarnya adalah makhluk yang menyeramkan. Ini bisa dihubung-hubungkan. Coba di dalam sebuah keterangan bahwa jin itu suka tinggal di sini. Salah satu tempat yang disukai jin ada di Khayshum. Ini bisa ribuan jin masuk sini. Nah, ketika iya, makanya banyak orang yang wudhunya nggak sempurna, biasanya subuhnya masih ngantuk aja karena masih ada jinnya di situ. Kok bisa ya? Sudah wudhu kok masih ngantuk? Bisa jadi situ problemnya. Jadi ada jin yang masih tinggal di sini. Mungkin wudhunya belum sempurna, nggak sempurna, mesti sedot ke dalam, ya sampai dalamnya kerasa tang, keluarin lagi. Itu kabur semua jin ada di Khayshum itu. Nah, jin itu bisa masuk lewat semua lubang dalam tubuh kita, lubang hidung, mulut, telinga, ya mata. Maka kalau kita dalam kitab Naulil Autor itu dikatakan wudhu sempurna itu ketika wudhu itu masukkan juga air ke dalam lubang-lubang mata ini. Jadi sempurna wudhunya. Jadi nggak ngantuk lagi tuh meskipun bangun tahajud, nggak sambil tidur tahajudnya gitu kan. Nah, betul. Bahkan sampai saya berpendapat orang-orang yang biasa wudhu, insya Allah dia nggak akan kena virus corona. Dan seandainya ada orang yang kena virus corona, maka syariat Islam juga menjelaskan, seandainya gitu ya, ada kemasukan jin gitu, majnun itu bisa diruqyah. Gitu. Ini pendapat saya saja. Tidak disepakati juga nggak ada masalah. Ini cuma tambahan saja. Nah, ikhwani fil azani Allah wa iyyakum. Kemudian Islam juga dalam syariatnya itu mengajarkan kita untuk banyak berdoa. Dalam sebuah hadis dikatakan ad-du'a usilahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Jadi senjata orang beriman itu doa. Itu senjata yang sangat tajam sekali. Misalnya kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sudah dijelaskan Rasulullah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari kejahatan seluruh makhluk-makhluknya, dari bahaya seluruh makhluk-makhluknya. Berarti termasuk virus corona. Dan ini sudah dijadikan zikir pagi petang oleh sebagian ulama. Ya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini sikap syariat kan. Kemudian kita juga bisa membaca qunut nazilah. Allahumma kshif annal bala wal waba wal ghala ma la yakshifu ghairuk dan seterusnya. Kita minta berlindung pada Allah
ya dalam kunut nazilah kita agar kita dijauhkan dari bala, wabah, wabah. Nah, itu sikap syariah kita. Kemudian kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sikap syariah. Sebenarnya masih banyak lagi sikap syariah. Ada lagi. Nah, ini sikap syariah kita adalah di dalam Islam itu banyak rukhsah. Sekarang kan lagi rame, ya. Banyak masjid tutup, kunci, ya kan? Nggak boleh sholat jamaah, nggak ada sholat Jumat, ada yang dijaga polisi. Kemudian softnya boleh tapi renggang-renggang. Di setiap masjid dipasang ditaruh alat kebersihan di sana, ada hand sanitizer, ada sabun. Nah, ikhwani fillah, ini tidak ada masalah. Ini kalau kita gali syariat Islam, ya, memang di dalam Islam itu ada rukhsah. Makanya Allah firmankan dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki atas kalian itu kemudahan, bukan kesulitan. Di dalam sebuah hadis katanya yassiru wa la tu'assiru, permudahlah, jangan kau persulit. Itu prinsip Islam itu. Syariat Islam itu begitu, mudah. Makanya ada kaidah ad-darru yuzal, bahaya harus dihilangkan. Ada kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir, semua yang menyulitkan menarik kemudahan. Jadi ada azimah, ada rukhsah. Nah, dalam kondisi begini tidak ada masalah. Tidak salat Jumat selama betul bahwa dikhawatirkan walaupun dzon ketika salat Jumat ini bahaya, membuat khauf, tidak tenang. Akhirnya boleh enggak salat. Tidak salat Jumat tidak apa-apa. Atau softnya renggang itu juga tidak apa-apa. Jadi ketika wabah seperti ini, imam jangan menyampaikan pada makmumnya sawu sufufakum tarosu wa'tadilu, enggak usah. Jadi sudah sama-sama paham, jamaah jalan. Artinya mala yudraku kullun la yudraku kullun. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semua jangan ditinggalkan seluruhnya. Nah, itu kaidah-kaidah fikih yang menjelaskan kepada kita betapa mudahnya Islam itu. Begitu. Tapi memang ada beberapa DKM yang saya kontak itu merasa sedih, tidak bisa sholat Jumat. Semua sedih. Inilah musibah. Siapa yang tidak sedih? Cuma saya hibur mereka. Ustadz tidak bisa ke masjid, memang sedih. Justru sedihnya Ustadz ini menunjukkan bahwa Ustadz itu qalbu mu'allaqun bil masjid. Hatinya terikat dengan masjid. Karena terbiasa ke masjid, nggak enak kalau nggak ke masjid. Hatinya selalu gelisah kalau nggak ke masjid. Itulah salah satu orang yang nanti akan diberikan naungan di hari kiamat ketika tidak ada naungan selain naungan Allah, la dzilla illa dzilluh. Yaitu diantaranya wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masjid. Yaitu orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Ingat masjid terus. Menjaga sholat jamaahnya, baca Quran dan sebagainya. Nah, semoga orang-orang yang saat ini tidak bisa sholat Jumat di masjid, tidak bisa sholat jamaah di masjid karena kekhawatiran yang seperti ini, semoga Allah catat sebagai orang yang hatinya terikat dengan masjid. Nah, itu sikap syariah, ikhwani fillah. Sebenarnya masih banyak lagi, ya. Kemudian ada sikap berikutnya, sikap akhlak kita. Dan kelihatan. Jadi kelihatan nih orang yang ketika menerima musibah ngeluh aja ada. Padahal mestinya sikap akhlak kita, ya. Akhlak itu apa sih? Seperti sabar, syukur, khauf, roja, tawakal, itu akhlak kaum muslimin, akhlak orang beriman. Jadi nampak sekali beda dengan orang-orang kafir. Ketika mendapat musibah, maka mereka mengucapkan kalimat istirja. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua adalah keputusan Allah. Iya. Di dalam ayat dikatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu sikap akhlak sabar. Nah, tetapi ikhwani fillah, sabar itu juga ada ketentuannya. Sabar itu inda sadmatil ula. Jadi kita harus memahamkan kepada saudara kita, ya, anak istri kita, keluarga kita tentang sabar ini. Ya, kalau kita baru diuji kemudian banyak ngeluh, memang ada. Tentu di antara kita ada yang merasakan efeknya ke ekonomi, ke penghasilan. Apalagi yang biasa kerja, ya, dari jam 7 sudah di kantor, pulang malam. Sekarang setiap hari ketemu istrinya di rumah itu
Harus sabar gitu. Sudahlah setiap hari ketemu, makan terus, penghasilannya berkurang, gitu kan. Ini kondisi begini nih kalau tidak siap mentalnya, ya bisa ribut terus. Padahal sikap Islam tidak demikian. Kita harus saling menasihati. Nah, justru di sini ikhwani fillah ada perintah Allah lagi, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Nasihati seorang istri ketika lihat suaminya sudah mulai gelisah, nggak nyaman, ayah sabar. Kemudian seorang suami melihat istrinya sudah mulai ngeluh, ya sabar, gitu. Ya memang kalimat sabar kan pendek itu, sabar. Gitu. Tapi itu syariat dan itu sikap akhlak. Jadi kalau nggak sabar, ini kata-kata sabar itu luar biasa. Dan hanya ada dalam syariat Islam. Makanya tadi dikatakan di dalam hadis tadi, ajaban li amril mu'min. Itu menakjubkan orang beriman itu. Jadi kalau dikasih nikmat dia bersyukur mendapat kebaikan, ketika dikasih musibah dia bersabar itu pun kebaikan. Jadi nggak ada yang buruk bagi orang beriman itu. Itulah akhlak Islam. Masya Allah. Sabar gitu kan. Kemudian bukan hanya sabar, namun situasi seperti ini kan. Kita juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Allah akan membereskan urusannya. Nah, ini di sini diuji ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ikhwani fillah, tidak mungkin Allah tidak menguji orang-orang beriman. Tidak mungkin. Artinya tidak ada yang lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, 3, 4 dijelaskan dengan tegas oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah mereka menyangka mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan aku beriman, kemudian mereka tidak diuji lagi oleh Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang mengaku beriman kepada Allah nggak diuji. Mustahil. Ini ayatnya. Nggak mungkin. Cuma ujiannya beda-beda. Memang ada ujian yang pasti itu ujian taklif, menjalankan hukum Allah. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itu pasti ujiannya. Cuma nanti ada ujian-ujian yang berbeda-beda terkait dengan bala, musibah dan sebagainya. Berbeda-beda. Bahasa kita teh apa ya? Kita ini punya air matanya sendiri-sendiri gitu. Masing-masing orang punya air matanya masing-masing. Beda-beda. Gitu. Nah, nggak mungkin nggak diuji. Dan Allah tunjukkan dalam surat ayat yang ketiga. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Nah, ini Allah pastikan dan sungguh. Jadi bukan hanya kita yang diberikan ujian. Bukan hanya orang-orang Islam yang mengatakan beriman kemudian nggak diuji. Orang-orang terdahulu sudah diuji semua oleh Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh aku telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sudah diuji semua oleh Allah. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka dari situ Allah ketahui. Sebenarnya Allah Maha tahu. Cuma dari sini catatan amal kita itu, ya, catatan amal kita bermunculan di situ. Dicatat oleh Allah sebagai orang sabar atau enggak. Fala ya'lamannal ladziina shadaqu, agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang imannya benar, wa la ya'lamannal kadzibin, dan siapa di antara mereka yang imannya dusta. Jadi ada iman shadiq, ada iman kadzib. Ada yang dusta, ada yang benar. Makanya kita harus buktikan kepada Allah ketika iman kita benar, maka tadi ya kita termasuk hamba Allah yang radhiyallahu anhum wa radu. Jadi kita nggak semata-mata kita ridho pada Allah, tapi kita harus mencari ridho Allah kepada kita. Kita harus pastikan itu. Semua amal kita amal yang mengundang ridho Allah. Jangan sekali-kali mengerjakan amal yang mendatangkan sukhtullah. Itu kesadaran kita. Nah, dalam musibah seperti ini, dalam kondisi wabah seperti ini, kadang-kadang ada yang tidak tahan uji. Ada yang tidak tahan uji. Padahal pasti diuji. Nah, kemudian Allah menghibur kita. Orang-orang beriman pasti diuji. Ternyata orang-orang kafir pun, ya, mereka memang tidak diuji, tetapi mereka nanti tidak akan lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang keempat Allah firmankan, am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Dan apakah mereka menyangka orang-orang berbuat maksiat itu, orang-orang kafir yang berbuat semaunya itu, lolos dari azabku? Ay yasbiquna, sangat buruk
apa yang mereka tetapkan, mereka tidak akan lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pilihannya ikhwani fillah, orang-orang beriman pasti diuji oleh Allah, sedangkan orang-orang kafir memang diberikan istidros tetapi mereka tidak akan lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya ulangi, ada 3 sikap yang harus kita tanamkan betul dalam diri kita dan itu menjadi ciri khas mukmin. Ciri khas mukmin yang memiliki nafsiyah yang bagus, ya, yaitu senantiasa mengkaitkan semuanya dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah kejadian dan keputusan Allah. Di dalam Al-Qur'an dikatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Semua musibah itu, semua yang menimpa manusia itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepadanya. Jadi dalam kondisi begini, orang-orang beriman justru mendapat petunjuk dari Allah. Justru mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sekali lagi, tidak ada yang buruk. Semua yang menimpa orang beriman, semuanya kebaikan. Nah, harus sadar itu. Kalau ada orang beriman tidak sadar ini problem. Problem. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, sikap iman kita tadi, kemudian syariah kita, ya jangan sampai kemudian malah melemahkan takarub kita kepada Allah, kemudian akhlak kita. Di dalam sebuah hadis Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini Rasul ajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya akhlak. Coba bayangkan, Rasul saja berdoa dari buruknya akhlak. Padahal Rasul nggak mungkin akhlaknya buruk. Rasul itu maksum. Di antara kemaksumannya Allah jaga akhlaknya. Nggak mungkin Rasul punya akhlak yang buruk. Sampai Allah pun puji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, orang yang memiliki budi pekerti yang agung, yang mulia. Allah sudah puji akhlaknya Rasul. Tapi Rasul masih berdoa dari Allah, berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari akhlak yang buruk. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah pelajaran bagi umatnya agar mereka pun berdoa kepada Allah dari buruknya akhlak. Ya kalau akhlaknya buruk berarti nggak sabar, nggak syukur, nggak tawakal, banyak ngeluh. Tadi yang saya singgung tadi, innamas sabru inda sodmatil ula. Ini akan saya coba, mumpung saya ingat gitu ya. Dulu Rasulullah pernah melintas di sebuah makam, namanya makam Baqi. Ya. Ada seorang wanita yang meratapi makam, rupanya anaknya meninggal, gitu ya. Dia punya anak meninggal, kemudian dia nangis-nangis dan meratapi nasibnya. Kemudian Rasul mendekat dan mengatakan kepadanya, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Rupanya wanita ini tidak terima. Dia tidak tahu kalau itu Rasulullah. Cuma dia tidak terima ucapan Rasul itu. Enak saja engkau. Engkau tidak merasakan seperti aku rasakan. Kamu bisa ngomong seperti itu. Nah, kemudian Rasul pergi. Itulah Rasul. Subhanallah, Rasul itu. Ya, Masya Allah. Tidak marah, tidak langsung kemudian, aku ini Rasul. Enggak begitu. Rasul langsung pergi saja. Padahal sudah dicaci maki itu. Padahal Rasul ngomong baik-baik. Ittaqillaha wasbiri. Tapi sang perempuan tadi karena memang situasi dia ditimpa musibah, rupanya ucapannya nggak terkendali. Nah, memang biasanya begitu, ada orang yang dalam kondisi penat gitu ya, dalam kondisi pusing, dalam kondisi susah itu kadang-kadang lidah nggak terkontrol gitu. Betul. Nah, itu kelihatan sekali. Makanya lidah ini kan gambaran iman sebenarnya. Dalam sebuah hadis saya katakan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanuh. La yastaqimu imanu 'abdin, tidak lurus iman seseorang sebelum lurus hatinya. Hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanuh, dan tidak lurus hati seorang sebelum lurus lidahnya. Nah, ini kaitannya dengan keimanan. Nah, Rasul dicaci maki, nasihati baik-baik. Ya, Rasul sudah menjalankan tugasnya, pergi. Tapi sahabatnya ini nggak kuat, nggak bisa nahan diri. Tahu nggak kayak wanita? Kamu mencaci siapa? Itu Rasulullah. Hah? Rasul? Kaget wanita tadi. Rupanya dia muslimah. Cuma tidak kenal Rasul. Jadi tidak semua orang yang hidup pada zaman Rasul itu mengenal wajah Rasul. Dan mereka beriman. Nah, termasuk wanita ini. Sekarang belum ada apa ya, Rasul tidak punya, itu mungkin WA, nggak punya Facebook ya. Nggak ada zaman dulu. Jadi wajahnya tidak dikenal. Rasul pulang dikejar sama wanita tadi. Kemudian, ya Rasulullah maafkan aku tidak tahu kalau itu Rasulullah.
Nah, kalau Rasulullah dalam menyikapi wanita tadi, Rasul langsung bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu atau sabar yang diterima oleh Allah adalah ketika pukulan pertama. Jadi bukan hasil rekayasa, bukan karena seseorang baru dia sabar. Ya, ya. Tetapi memang syariat Islam mengajarkan kepada kita agar kita saling menasihati dalam kesabaran. Nah, semoga sabar kita, syukur kita, tawakal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat lagi iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Repot kalau imannya tidak diterima. Jadi 3 hal tadi ikhwani fillah dijaga betul, iman, syariat dan akhlak. Dan itu gambaran nafsiyah kita ikhwani fillah. Dan yang itulah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Demikian mungkin Ustaz Helman. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Taib Ustaz. Baik. Ikhwan wa akhwat fillah, sahabat peradaban Islam ID. Insya Allah di akhir sesi ya nanti kita akan ada termin tanya jawab. Jadi bagi ikhwan wa akhwat fillah yang ingin bertanya kepada Ustadz bisa langsung nanti ditanyakan dan di unmute ya. Ustadz Muhib ada pertanyaan sebagai pertanyaan pembuka. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana kita sebagai mukmin ya, sikap akidah, syariah dan akhlak kita. Ada beberapa fenomena di tengah masyarakat dan ini saya pribadi yang melihat bahwasanya di tengah-tengah pandemi ini ada sebuah pengajian, itu pengajian Rajaban kalau saya tidak salah. Jadi ketika itu ustadznya menyampaikan bahwasanya tidak usah takut virus corona gitu. Mari kita teruskan kajian ini dan kita tawakal sajalah kepada Allah gitu. Insya Allah corona itu hilang. Nah kalau melihat fenomena itu Ustaz, ketika di sisi lain masyarakat ini ada yang mungkin belum paham ya bagaimana tawakal yang sebenarnya. Jadi bermodalkan hanya tawakal saja gitu, tapi ikhtiari kaidah kausalitasnya tidak dijemput. Nah itu fenomena seperti itu bagaimana Ustaz? Pandangan Ustaz? Iya. Ikhwani fillah, kalau kita mengkaji usul fikih, maka di sana ada level-level, gitu ya. Ada yang namanya al-yaqin. Al-yaqin itu untuk keimanan. Ya, harus 100%. Makanya dikatakan at-tasdiqul jazim. Al-iman adalah at-tasdiqul jazim. Pembenaran secara pasti. Gitu. Nah, itu derajatnya adalah 100%. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Artinya semua informasi dalam Al-Quran semuanya benar. La raib 100% benar, enggak ada yang salah dan tidak ada yang dusta. Masuk akal maupun enggak masuk akal. Itu 100% keimanan kita. Termasuk misalnya kita iman kepada Rasulullah SAW, iman kepada Allah juga sama. Nah, ikhwani fillah itu level keimanan 100%. Tetapi untuk yang di bawahnya ada namanya dhon. Dhon itu 51 hingga 99%. Itu dhon. Nah, untuk beribadah kita boleh menggunakan dhon ini. Nah, makanya kalau kita berdasarkan informasi seperti ini nih ya, kita punya dhon, memang ini rawan. Apalagi di daerah kita sudah zona merah misalnya. Nah, memang ada biasanya orang-orang tua biasanya. Nah, memang kadang-kadang kita diskusi sama mereka tuh susah. Ya menjelaskan kepada mereka, udah kita tawakal aja, waktunya mati wae, itu biasa. Tetapi ini kan masalah fasad dan secara kausalitas memang ini penurunannya juga sangat cepat. Walaupun banyak pendapat ini mudah dilumpuhkan, tapi kan tetap yang berbahaya penyebarannya ini. Makanya ikhwani fillah, ya kita kadang-kadang menjelaskan kepada mereka tuh nggak mudah. Tetapi yang jelas kita memahami bahwa kita harus memilih yang aman. Ya, contoh di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu, idza sami'tum at-ta'una bi ardin fala tadkhuluha. Jika kamu mendengar ada satu wabah di satu wilayah, fala tadkhuluha, maka kamu jangan masuk. Ini kan bentuk ikhtiar. Gitu. Jadi kalau kita mendengar ya zaman dulu ya, kalau zaman sekarang apalagi berita terlalu mudah untuk kita dapatkan. Kalau zaman dulu
apa namanya? Pokoknya kita dengar aja di wilayah itu ada musibah. Dalam sebuah hadis tadi saya katakan idza sami'tum bit-ta'uni bi'ardin fala tadkhuluha. Jika kamu mendengar ada musibah, ada ta'un di sana. Ini apa namanya? Satu penyakit menular yang sangat cepat. Wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dan apabila kamu berada di satu wilayah, di satu tempat yang di situ ada wabah, fala takhruju minha, maka kamu jangan sampai keluar dari wilayah kamu itu. Kamu tawakal saja. Jadi yang apa namanya, ketika kita mendengar di sana ada virus misalnya ya, sudah zona merah, maka kita nggak boleh masuk ke sana. Ini bentuk ikhtiar dan Rasul ajarkan seperti itu. Dan apabila kita berada dalam satu wilayah yang di situ sudah mewabah, kita tidak boleh keluar agar kita tidak membawa pengaruh buruk kepada saudara-saudara kita juga di wilayah lain. Nah, itu bentuk ikhtiar kita. Nah, kita juga sama saat ini. Memang lebih baik kita saat ini tidak perlu apa namanya melakukan apa namanya kumpul-kumpul ya. Pengajian kalau bisa sudahlah kita makanya nah sepertinya ngaji juga ini ya. Zamannya sekarang sudah jadi ketika ada wabah Allah bukakan jalan yang lain, kita bisa ngaji virtual seperti ini. Ya. Kemudian di dalam sebuah hadis lagi, Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW, aku bertanya kepada Rasulullah anit ta'un, tentang wabah ta'un ini. Fakhbaruni Rasulullah SAW, maka Rasul mengabarkan kepadaku annahu kana azaban yab'athuhullahu ala mayyasha. Sesungguhnya ta'un itu, wabah ta'un itu merupakan azab Allah, bencana yang timpakan bagi mereka yang Allah kehendaki. Gitu ya. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Kemudian Allah jadikan bencana ini, wabah ini sebagai rahmat bagi orang beriman. Falaisa min rajulin yaqut ta'un, ya, tidak ada seorang pun yang kemudian di sana di wilayah yang mereka ada wabah ta'un itu, fayamkuthu fi baiti, kemudian dia tinggal di rumahnya, sabiron muhtabisan, ya. Dia sabar, rela menjalani pokoknya di rumah saja, enggak ada yang keluar karena wilayahnya sudah sudah mewabah di sana. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Tapi sambil ini ada perbuatan akhlak di sini. Akhlaknya jadi dia sadar betul atau ini keimanan dia. Dia sadar betul bahwa Allah tidak akan menimpakan bencana apapun ketika Allah tidak menghendakinya. Dia tinggal satu wilayah yang di sana sudah mewabah, misalnya mewabah corona atau dulu zaman dulu taun, kemudian dia tetap tinggal di situ. Dan dia yakin betul bahwa Allah tidak akan menghendaki dia terkena jika Allah tidak menghendakinya, maka dia meskipun di rumah, tinggal di rumah, dia mendapat ajru syahid, mendapat pahala syahid. Meskipun tidak mati, meskipun dia tidak kena, tetap mendapat pahala syahid. Demikian keterangan ulama. Jadi ikhtiar kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak pakai kekeh. Wah, nggak usah percayalah. Tapi kan datanya ada. Di Bogor saja datanya sudah jelas. Di Jakarta juga jelas datanya. Jadi yang baik adalah kita tetap tinggal di rumah, tidak perlu kumpul-kumpul. Di dalam sebuah kaidah dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak bahaya lebih diutamakan dibanding menarik maslahah. Demikian ikhwan. Iya, baik Ustaz. Masya Allah. Ikhwan wa akhwat fillah, sahabat peradaban Islam ID, bagi ingin bertanya secara langsung ya bisa langsung di unmute, kemudian bisa langsung bertanya kepada Ustadz Muhib. Di percakapan sudah ada Akhuna Eko. Cek Akhuna Eko sudah siap untuk bertanya? Tes, bagaimana? Belum masuk Ahuna Eko. Ahuna Eko dari Surabaya. Sudah bisa bertanya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Eko. Gini Tat kondisinya. Jadi 2 kali ini saya tidak ke masjid untuk sholat Jumat.
Terus yang kedua juga sholat jamaah ya di rumah terus. Iya, Nah, masih kan dekat dengan rumah saya, Tat. iya. Jadi tiap hari itu ya dengar adzan. Hmm. Ini gimana, Tat? Iya, Dengar adzan tapi tidak nggak datang ke masjid. Ya karena kondisinya seperti ini. iya, iya, iya. Nah, Makasih, Tat. baik. Baik, itu yang Ya, disebut dengan rukhsah. Itu Ustadz Helman ya. Jadi baik, itulah baik. disebut dengan rukhsah. Jadi Allah itu dengan syariatnya menginginkan kemudahan atas kita. Makanya ada kaidah al-masyaqqatu tadlibut taisir. Jadi kesulitan itu akan menarik kemudahan. Apalagi dalam kaidah lain ad-dararu yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan itu. Jadi kalau misalkan kita berdasarkan informasi yang kita dapat, kemudian kita punya dugaan kuat, ini kalau kita paksakan khawatir bahaya. Khauf terhadap dirinya, menimpa dirinya ada bahaya, atau khauf menimpa orang lain bahaya itu, maka ad-darur yuzal, bahaya harus dihilangkan. Jadi meskipun Ustadz Eko ini dengar adzan, tidak ke masjid tidak apa-apa. Allah Maha tahu bahwa kita bukan hendak tidak memenuhi panggilan adzan, tapi situasinya itu tidak, situasi doror, situasi yang bahaya kalau kita paksakan berangkat, gitu. Jadi dengan inilah Allah memberikan punya sifat namanya afu, Allah Maha Pemaaf. Dan dalam situasi seperti ini tidak salah ketika kita tidak ke masjid. Yang jelas ya kita harus bawahi bahwa hati kita ini condong ke masjid. Kita sebenarnya pengen ke masjid, tapi situasinya tidak mungkin kita ke masjid karena akan memberikan bahaya bagi kita maupun orang lain. Dikhawatirkan menimpa orang lain bahaya itu atau menimpa diri kita. Maka itu cukup menjadi alasan. Nah, itulah Islam. Islam tidak memaksa, ini udah ramai adalah bismillah, paksa payah-payah, mati-mati nggak apa-apa lah, kan gitu. Nah, tidak seperti itu Islam. Islam tidak seperti itu. Maka dalam Al-Quran dikatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukan, dan janganlah kalian menjemurkan kalian dalam kebinasaan. Enggak boleh. Kalau sudah tahu lagi begini ya tidak usah kumpul-kumpul, tidak usah jamaah ke masjid. Jamaah dengan keluarga di rumah saja. Itu insya Allah Allah terima amal ibadah kita dan tidak termasuk orang yang meremehkan sholat di masjid. Gitu ya, Fani. Baik, baik, Ustaz. Selanjutnya, ya ada pertanyaan juga dari akhwat kita. Tafadhol akhwat. Ya, Ukhti Murniati ya. Tafadhol bisa di-unmute dan bisa ditanyakan kepada Ustadz Muhib secara langsung pertanyaannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi. Ya, maaf. Ya, ini Ustadz saya menanyakan soal itu. Bagaimana saat ini kan banyak umat yang berbeda pendapat untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, kemarin itu kan belum ada informasi dari Departemen Agama. Kalau nanti sholat taraweh itu boleh di masjid seperti tahun-tahun kemarin. Nah, sementara dari MUI itu menyampaikan lebih baik di rumah saja. Nah, itu menyikapi seperti ini bagaimana ya Ustadznya? Makasih Ya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait ikhtilaf mungkin Ustadz di tengah-tengah masyarakat. Baik, Fadol Ustadz. Iya. Akhwah fillah, memang ini pasti terjadi keributan kecil di masyarakat, debat yang mungkin nggak ketemu jawabannya karena memang ada kelompok yang sudahlah, masa Ramadan nggak taraweh, Ramadan nggak diramain, masa Ramadan sepi, ya itu pasti yang ngomong gini pasti orang-orang beriman, imannya sehat insya Allah. Tetapi dalam kondisi yang sulit seperti ini, wabah COVID-19 ini kan juga bukan wabah yang bisa diremehkan. Artinya kita juga tahu bahwa ini adalah merupakan fasad dan ini akan penularannya kan kita juga tahu penularannya begitu mudah, gitu ya. Ikhwani fillah, Islam sebenarnya sudah mengajarkan. Tadi sudah saya sampaikan
kaidah-kaidah yang dibuat oleh ulama yang itu dirumuskan dari Al-Quran maupun As-Sunnah, ya, bahwa ad-daruru yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Bahkan ada kaidah lain ya, akhafud darurain yang sangat terkenal itu, idza tastama ad-dararani fa'alaikum bi akhafihima. Jika ada dua bahaya, maka pilihlah bahaya lebih ringan dari keduanya. Mungkin bahaya kita nggak ke masjid itu saat ini kelihatannya cuma nggak puas kalau nggak tarawih di masjid, nggak puas kalau saya nggak sholat isya jamaah di masjid. Tetapi kalau dipaksakan berangkat ke sana, khawatirnya meskipun kita ini kadang-kadang kan kita kuat, padahal kita sudah positif ya apa namanya terkena virus ini, karena kita imun kita kuat, kita nggak apa-apa, tetapi itu bisa menyebar ke yang lain. Apalagi di masjid nanti banyak orang-orang tua, ya kita akan menjadi wasilah datangnya wabah buat mereka, bencana buat mereka. Nah, lebih baik ikhwani fillah saat ini memang kondisi ya ini cukup dengan sabar memang. Ya, artinya Allah sudah perintahkan untuk bersabar. Enggak ke masjidnya kita itu kan bukan karena kita ini malas ke masjid, bukan karena kita meremehkan perintah Allah. Bukan itu, Allah Maha tahu. Jadi Allah Maha tahu itu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang sabar ketika ditimpa kesempitan, ditimpa penderitaan dan ketika dalam keadaan perang, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi tetap sabar. Kita buktikan kepada Allah dengan cara sabar, banyak berdoa, kita tidak meninggalkan tarawih, kita tetap tarawih di rumah, kita tidak meninggalkan sholat jamaah ya, kita jamaah di rumah sama keluarga kita. Hanya saja jamaah kita tidak ke masjid. Dan ketidakhadiran kita ke masjid itu sesuatu yang dibenarkan oleh syariah. Ya. Maka itu tidak apa-apa. Itulah apa namanya pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah memang itu betul-betul menarik perasaan kita. Sedih. Orang yang biasa ke masjid, biasa tarawih ke masjid pasti sedih. Kita juga sama membayangkan nanti Ramadan enggak ke masjid, sedih. Tetapi ingat bahayanya, seandainya nanti akibat kita ngumpul tarawih ternyata di situ nanti malah positif kena corona semua, kan lebih bahaya lagi. Makanya sudahlah kita sabar dengan tetap tawakal pada Allah dan berdoa Allah mudah-mudahan Ramadan datang corona hilang, gitu ya. Ini sudah ada. Saya senang sekali ini membacanya. Ramadan datang corona hilang. Amin ya mujibas sa'ilin. Begitu Ibu. Baik. Untuk penanya selanjutnya, ya, Akhi Iwan Setiawan. Tafadol Akhi Iwan Setiawan, silahkan di-unmute dan bisa bertanya secara langsung. Ya, tafadol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Iwan, silahkan. Ya, ini saya beberapa kali mengikuti kajian online ini dan beberapa kali juga sebenarnya sudah bertanya mengenai teori konspirasi ya. Cuma belum dapat jawaban yang memuaskan. Nah, mungkin dari Ustadz Muhyiddin begitu ada analisis yang mungkin bisa lebih memuaskan. Ustadz Iwan ini luar biasa. Aduh, sudah mendapat jawaban belum pas-pasan juga bingung. Iya. Kemungkinan memang ada teori informasi, teori konspirasi itu ya. Cuma kalau saya melihat zahirnya saja. Jadi kata Rasulullah ya nahkumu bidzawahir. Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita itu menghukumi yang zahir saja. Karena kita hamba zahir. Memang kalau analisa macam-macam itu sudahlah itu kita jadikan referensi saja. Tapi yang pasti wabah corona ini memang fakta gitu ya. Terlepas itu konspirasi atau tidak, tetapi korbannya sudah banyak berjatuhan gitu kan. Angkanya sudah jelas ya di Jakarta, di Bogor, di beberapa ini juga sudah jelas. Saya hanya bisa menjawab sesuai dengan kapasitas saya gitu ya. Itu jadikan referensi ya. Mau ini dikaitkan dengan konspirasi apa orang-orang kafir apa namanya Amerika, Israel dan sebagainya, itu kita jadikan referensi saja. Tetapi yang jelas saat ini kita posisinya COVID-19 ini
sudah mewabah gitu. Ya, makanya kita berusaha bagaimana menyikapinya secara iman kita, secara syariat kita, dan secara akhlak kita. Dan tadi sudah saya jelaskan, insyaallah panjang lebar ya, gitu Ustadz Iwan. Faktanya kan begitu. Ustadz Iwan, masya Allah. Baik, demikian ya untuk. Ya, mohon maaf kalau tidak memuaskan Ustadz Iwan. Ya, mungkin nanti bisa diperdalam lagi di sesi selanjutnya atau kajian selanjutnya. Baik, selanjutnya ada penanya ya dengan ID nama pencari ilmu. Ya, tafadhol jika ingin bertanya kepada Ustadz bisa langsung di-unmute dan ditanyakan pertanyaannya. Baik, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan Devi Tad. Oh, Devi. Tafadhol, ya. Ahi Devi. Jadi ya, silakan. Ini, Tad, mungkin ini berkaitan dengan hadis tadi yang Ustadz bacakan ya, bahwa bila ada sebuah wabah di sebuah daerah, di mana yang di daerah tersebut tidak boleh keluar dan yang di luar tidak boleh masuk gitu ya Tad ya. Iya, betul. Nah, tapi kan untuk kondisi sekarang ya Tad, di mana juga kesimpang siuran data dan lain-lain juga. Nah, hubungannya dengan pekerjaan Tad. Iya. Pekerjaan ini yang memang pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diliburkan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Seperti para petugas PLN, petugas keamanan kan itu tidak harus tetap bekerja gitu kan. Mungkin kalau yang produksi pabrik bisa diliburkan atau apa, tapi yang hajat hidup orang banyak itu kan nggak mungkin. Nah, akan tapi si para pekerja tersebut di mana domisilinya itu tidak berada dalam satu kota itu kan. Ya misalnya contoh saya sendiri gitu kan. Saya berada di Sukabumi yang zonanya masih kuning. Ada yang biru, masih biru hijau juga. Pekerjaan di daerah Bogor, daerah Jasinga yang jaraknya. Masya Allah, jauh juga ya. Oh, apa ya tadi? Nah, lewatin kampung saya itu Lewiliang. Alhamdulillah. Oh, Lewiliang tadi. Insya Allah. Nah, jadi ke Jasinga yang notabene itu juga tidak bisa ditinggalkan bahwa saya melewati 2 kota, 1 kabupaten. 2 kabupaten 1 kota kan gitu. 2 Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor dan juga kota Bogor gitu. Nah, itu bagaimana seperti halnya tersebut di mana saya tidak bisa tinggal di lokasi kerja karena sistem kerjanya kan shift ya kan. Jadi pulang dari sana otomatis balik lagi ke Sukabumi gitu kan. Begitupun dari Sukabumi ya balik lagi ke sana gitu. Nah, seperti itu Tad. Ini sabar sekali. Luar biasa. Butuh Tad. Baik, semoga Allah mudahkan urusannya Ustaz ya. Amin. Ya, jadi ini pilihan sulit sebenarnya. Tetapi kalau boleh saya sarankan, memang ini pilihan sulit ya, pilihan sulit. Ustadz kayaknya sulit meninggalkan kerjaan ini. Kalau gitu pilih pilihan yang lain, yaitu Ustadz senjatanya harus mantap ini. Jadi Ustadz secara fisik memang dijaga imunnya, ya. Kemudian secara takorup Ustadz juga baca wirid-wirid yang memang menjadi penangkal semua bahaya tadi. Kalau saya sarankan mungkin sebenarnya sudah ada ya, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya, sebanyak-banyaknya, atau dibaca bis asar sama bis subuh. Kemudian baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim, itu juga dibaca. Kayaknya memang senjata harus lebih banyak nih. Harus tajam-tajam semua senjatanya untuk menangkal ini. Kemudian a'udzu bi'izzatillahi. Pun sering dibaca itu tadi. Ya, betul. Insyaallah aman. Tawakalnya harus lebih kuat lagi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, ya gitu. Nah, itu senjata dari Rasulullah SAW. Semoga itu tajam semua, bisa mengalahkan virus-virus. Kayaknya saya sarankan untuk khusus untuk antum kayaknya itu tidak tinggal di rumah. Karena antum tinggal di rumah kayaknya rada berat situasinya ya. Karena mungkin tadi dikatakan terkait hajat hidup orang banyak gitu ya. Kalau antum nggak hadir itu akan menghalangi hajat-hajat orang. Nah, itu kayaknya antum perkuat di situ, dijaga wudunya, kemudian wiritannya juga dijaga, insya Allah itu menjadi penangkalan. Itu kan kita juga harus yakin dengan sabda Rasulullah kan, gitu. Itu senjata kita.
Itu ikhwani afwan ya. Jadi khusus untuk antum itu apa namanya ya itu yang saya pahami terkait dengan antum saat ini. Gitu. Baik. Baik, begitu untuk Akhi Devi. Selanjutnya ada Akhuna Ibnu Holdun. Ya, bagi Akhuna Ibnu Holdun, silahkan dipersiapkan untuk di-unmute dan bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz pertanyaannya. Tafadhol. Ya, bagaimana? Akhi Ibnu Holdun sudah siap? Bagaimana, sudah bisa masuk? Belum ya? Baik, kita lewati terlebih dahulu. Kang Firman. Bagi yang merasa ID Kang Firman, mungkin bisa di-unmute dan bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz Muhi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kenal nih. Ini tetangga saya di Lewiliang ini. Oh gitu. Ya, silakan Ustaz Firman. Damang Ustaz. Alhamdulillah saya Akang Kasep. Alhamdulillah ini kebetulan pakai di kerjaan. Ya sama dengan tadi yang bertanya Kang Depi Sugiarto. Kalau sama pertanyaan jawabannya sama aja deh. Enggak ini pertanyaannya terkait dengan aktivitas juga bekerja, tetapi juga di lain halnya ada yang lain. Selama 3 minggu ini kan memang ada aturan bukan tidak boleh sih, Jumatan itu kan memang diganti dengan zuhur. Tetapi untuk di daerah kita ya, maksudnya di Ustadz Muhib juga lah, mungkin kalau di tempat kita memang belum ada larangan untuk melaksanakan untuk mengganti sholat Jumat dengan zuhur, alhamdulillah. Dan kebetulan Al-Fakir memang di kesempatan untuk mengisi khutbah yang memang sebetulnya menjadi wasilah sebetulnya untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana Islam memberikan solusi tuntas terkait dengan wabah. Nah, tetapi kemarin malam sih diminta untuk diambil KTP-nya gitu, diminta KTP-nya dikirim gitu kan, fotokopi KTP-nya. Wallahu alam. Di masjid mana? Di masjid besar, di masjid. Di Al-Istihad. Betul. Nah, pertanyaannya seperti ini. Terkait dengan sekarang kan ada undang-undang atau misalkan kepolisian mengatakan bahwa akan memantau setiap gerak di sosial media maupun ujaran-ujaran yang menyangkut penghinaan terhadap lambang negara bahkan sosok kepala negara. Nah, bagaimana ini nanti juga berkaitan dengan para khotib yang menyampaikan Islam memberikan solusi tuntas terhadap persoalan wabah ini, tetapi khawatir memang ada kemungkinan misalkan dilihat atau dipantau dan sebagainya, sehingga seorang khotib itu sudah diketahui datanya ya oleh misalkan aparat melalui struktur di masjid seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi saja, karena kita ingin masyarakat juga paham, sadar bagaimana Islam menjelaskan solusi tuntas dalam mengatasi wabah, tetapi kita juga bukan mencari aman, tapi menghindarkan kata-kata yang bisa menjebak kita, sehingga nanti akhirnya misalkan dianggap ya seperti itulah, ujaran kebencian dan sebagainya. Ini mungkin dalam hal ini kita sebagai orang yang awam dalam masalah undang-undang ITE gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Firman ini tetangga saya, satu kampung di Lewiliang. Jadi kita juga sudah tahu lah bagaimana sistem pemerintah kita, bagaimana watak-watak penguasa di negeri ini, kita sudah tahu. Ya. Bahkan nampak sekali bahwa mereka juga sepertinya ingin lepas tangan dari masalah ini. Dan kita sudah tahu lah, yaitu konsekuensi dari
apa yang disebut dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah falaikumudz dzalimun, dan seterusnya. Akhir firman, kalau menurut saya sebaiknya dihindari benturan-benturan ini terlebih dahulu, karena posisinya tidak aman. Di dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah telah memaafkan pada umatku al-khata', kesalahan, wa nisyan, dan lupa, wa mastukrihu alaih, dan semua yang dipaksakan atas mereka. Ya, kadang-kadang ya itu kan bentuk paksaan. Ada aparat jaga masjid mengawasi apa yang kita bicarakan, itu bentuk-bentuk wa mastukrihu alaih. Dalam kondisi begini bukan masalah cari aman, tetapi ini adalah siasat kita agar dakwah tetap berjalan, kita bisa mancing dapat ikan air yang tidak keruh, ya. Lebih baik kita hindari dulu benturan-benturan itu, ya. Saat firman seperti itu yang saya sarankan, karena memang situasinya memang tidak baik, ya. Begitu saat firman. Jadi ini termasuk yang saya pahami, wa mastukrihu alaih, dia Allah maafkan kalau kita tidak bisa menyampaikan. Kita insya Allah bisa menyampaikan lain kali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu saat firman. Baik, taib. Ya, begitu ya, Kang Firman. Ya. Selanjutnya ada juga dari Kang Rusdi, ya, antrian untuk penanya. Tafadhol Kang Rusdi, sudah bisa di-unmute dan langsung ditanyakan pertanyaannya. Baik, tafadhol Kang Rusdi. Ujungnya hadap majelis, agak jauh sini nih. Di mana Ustaz? Bagaimana Kang Rusdi? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Ya, silahkan. Oh. Ini saya mau nanya terkait dengan lihat di WA itu kan. Iya. Ya, bagaimana? Nggak lancar ya sambungannya. Iya, sepertinya sinyal dari Kang Rusdi ini tidak begitu lancar. Iya. Halo Kang Rusdi, apakah terdengar suara saya? Oh, sinyalnya hilang saat ternyata. Ya, baik. Mungkin untuk pemantik pertanyaan selanjutnya mungkin dari saya pribadi lagi Ustaz ya, terkait tema kita Ustaz. Kita sebagai hamba ingin diridhoi oleh Allah dan Allah pun ridho terhadap kita, atau dalam artian kita taat kepada seluruh perintahnya dan kita menjauhi dari seluruh larangannya. Kalau kita melihat fenomena di masyarakat ini, apalagi bagaimana sikap pemimpin kita dalam membuat kebijakan, itu terkesan membuat kita juga pusing gitu Ustaz, melihat kebijakan yang bergonta-ganti, kemudian bagaimana tidak terlintas satu kali pun gitu pemimpin negeri ini itu menyuruh hambanya untuk bertawakal dan meminta pertolongan ke Allah dan lain sebagainya. Jadi terkesan sekulerismenya ini sudah mendarah daging. Bagaimana pendapat Ustadz terkait itu? Iya, kita sama-sama tahu bahwa sistem pemerintahan saat ini dimanapun sebenarnya, jadi bukan hanya di Indonesia, dimanapun pasti termasuk kekuasaan yang zalim. Dimanapun, bukan hanya di Indonesia. Artinya memang ketika syariat Islam tidak diterapkan, kemudian sistem Islam khilafah juga tidak dijadikan sebagai sistem negara, pasti sampai kapan begitu. Makanya di dalam Al-Quran kan dikatakan dengan tegas, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna.
Saya ingin garis bawahi, di situ Allah janjikan wala yubaddilannahum min ba'di khaufim amna. Dan pasti aku ganti, kata Allah. Tadinya mereka manusia ini orang-orang beriman ini dalam ketakutan, Allah ganti dengan rasa aman sentosa. Nah, kapan itu terjadinya? Dari rasa takut ya, kemudian diganti oleh Allah dengan rasa aman sentosa. Coba kita lihat saat ini. Kaum muslim Uighur dalam ketakutan, kaum muslim di Suriah, di Palestina, di di India, kemudian ya, di Kashmir, kemudian di Myanmar, semua saudara kita dalam keadaan ketakutan. Kaum muslimin hampir di setiap negeri, ya, di setiap negara yang mereka tinggal di sana, apalagi minoritas, mereka diliputi rasa takut. Bahkan siang tidak bisa tidur, malam apalagi. Ya, malam tidak bisa tidur, siang apalagi. Mereka tidak merasakan aman sama sekali. Nah, kapan rasa aman itu Allah berikan? Setelah istikhlafnya kaum muslimin. La yastakhlifannahum fil ardh. Setelah istikhlaf, kaum muslimin berhasil memimpin negara. Berhasil menegakkan khilafah. Setelah itu, insya Allah, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim. Dan ini janji Allah. Allah menggunakan lamut ta'kid dan nunu taukid. Jadi ada lamut taukid dan nunu taukid. Dan lamut ta'kid, nunu taukid, kemudian ada di tengahnya fi'il mudhari' yang menurut ahli ilmu ini disebut dengan al-qasam al-muqaddar, yaitu sumpah yang abstrak. Seakan-akan Allah bersumpah, pasti aku akan ganti rasa takut itu menjadi aman sentosa. Tetapi syaratnya setelah istikhlafnya kaum muslimin di muka bumi. Oleh karena itu, ikhwani fillah, kita harus menguatkan diri kita, ya, punya azam yang kuat untuk berjuang menegakkan kalimat Allah di muka bumi dengan bersama-sama memperjuangkan khilafah dan syariat Islam. Begitu, ikhwani fillah. Baik. Jazakumullah khairan kasiran. Ya, terima kasih banyak kepada Ustadz Muhibbuddin yang telah memberikan kajiannya sore hari ini. Insya Allah, ikhwan wa akhwat fillah, sahabat peradaban Islam, dimanapun Anda berada, selanjutnya insya Allah di hari esok, hari Selasa akan berlanjut ya kajian selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk komen, subscribe channel Peradaban Islam ID untuk mengikuti materi-materi kajian yang akan disiarkan di channel ini. Baik, terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan sama-sama kepada kita semua. Ya, sampai berjumpa kembali di kajian selanjutnya. Insya Allah. Baik. Demikian sahabat Peradaban Islam ID. Saya dari host ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali di kajian selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.